Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ratusan, bahkan ribuan foto dari drone bisa disulap jadi satu peta 3D yang utuh dan detail? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas proses ajaib itu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana tumpukan gambar bisa bertransformasi jadi sebuah dunia digital yang lengkap pakai software canggih bernama Agisoft Metashape. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya foto-foto yang kayaknya acak-acakan, diambil dari sudut dan ketinggian yang beda-beda, bisa dirakit jadi satu model 3 dimensi yang nyambung dan akurat? Ini bukan sulap, ini teknologi yang luar biasa, dan kita akan bedah rahasianya satu persatu. Tapi sebelum kita nyemplung ke teknisnya di dalam Agisoft Metashape, ada baiknya kita mundur sedikit buat ngerti konteksnya. Kenapa sih pemetaan pakai drone ini disebut-sebut sebagai sebuah revolusi? Apa yang bikin teknologi ini benar-benar mengubah cara kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita? Ada beberapa alasan kenapa teknologi ini jadi game changer. Pertama, soal kecepatan. Kita bisa terbangin drone kapan aja kita butuh data baru, nggak perlu nunggu jadwal satelit lewat. Kedua, akurasinya itu tinggi banget, jadi kita bisa bikin peta skala besar dengan detail yang super tajam. Ketiga, biayanya jauh lebih ramah di kantong dibanding metode lama. Dan yang paling penting, ini bikin pemetaan jadi bisa diakses siapa aja. Ini benar-benar demokratisasi data spasial. Oke, kenapanya udah jelas. Sekarang kita masuk ke gimananya. Di bagian ini, kita akan lihat seluruh perjalanannya, dari mulai drone terbang buat ngambil foto, sampai akhirnya kita punya peta digital yang siap dianalisis di komputer kita. Jadi seluruh proses ini bisa kita pecah jadi 4 tahapan utama. Pertama tentu aja, akuisisi data pas drone-nya terbang. Terus ada pra-pengolahan. Ini langkah kecil tapi krusial. Nah, ini dia intinya, pengolahan inti. Disinilah keajaiban Agisoft Metashape bekerja. Dan terakhir, layout peta, tempat kita kasih sentuhan akhir biar hasilnya makin profesional. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke Metashape, ada satu tips pro yang berguna banget. Sesuaikan ukuran foto. Kenapa ini penting? Soalnya, ratusan foto resolusi tinggi itu berat banget buat komputer. Dengan sedikit mengecilkan ukurannya, proses pengolahan bakal jauh lebih enteng dan ngebut, bahkan kalau kita pakainya laptop dengan spek standar sekalipun. Dan sekarang kita sampai di menu utamanya. Coba bayangin, kita punya ribuan keping puzzle, tapi nggak ada gambar contoh di kotaknya. Nah, Agisoft Metashape ini ibarat otak super cerdas yang bakal menganalisis tiap keping, nemuin sambungannya, dan nyusun semuanya jadi satu gambar 3 dimensi yang sempurna. Yuk, kita intip cara kerjanya. Langkah pertama di dalam Metashape itu namanya Align Photos. Di tahap ini, softwarenya bakal mindai semua foto dan secara otomatis nyari titik-titik yang sama di antara foto yang saling tumpang tindih. Hasilnya, sebuah kerangka awal yang disebut point clouds atau awan titik. Inilah fondasi dari model 3D kita. Kalau tadi kita baru punya kerangkanya, langkah selanjutnya adalah build mesh. Bayangin, proses ini kayak kita membentangkan kain digital di atas kerangka tadi. Softwarenya akan menghubungkan semua titik-titik itu buat menciptakan sebuah permukaan yang solid. Awan titik yang tadinya cuma titik-titik renggang, sekarang berubah jadi model 3D yang padat. Dan inilah hasilnya. Kita bisa lihat langsung visualnya di dalam Metashape. Keren kan? Ini bukan lagi sekumpulan foto yang kepisah-pisah. Ini udah jadi satu model 3D tunggal yang detail, di mana tiap bangunan, pohon, dan jalanan udah direkonstruksi secara digital. Dari model 3D yang keren tadi, kita bisa menghasilkan 2 jenis data permukaan yang super penting. Yang pertama ada DSM, atau Digital Surface Model. Ini gampangnya adalah peta ketinggian yang merekam semuanya, termasuk atap rumah dan pucuk pohon. Yang kedua itu DTM, atau Digital Terrain Model. Nah, yang ini secara digital membersihkan bangunan dan pohon, jadi yang kelihatan cuma kontur tanah aslinya aja. Keduanya punya fungsi yang beda dan sama-sama vital. Setelah semua proses komputasi yang berat di dalam Metashape beres, apa sih hasil akhir yang kita dapatkan? Di bagian ini, kita akan lihat produk-produk utama yang paling berharga dari seluruh alur kerja ini. Ini dia, primadonanya, Ortho Mosaic. Ini lebih dari sekedar gabungan foto biasa ya. Ini adalah satu gambar tunggal, kayak citra satelit pribadi, tapi resolusinya jauh lebih tinggi. Dan yang paling penting, gambar ini udah terkoreksi secara geometris. Artinya, tiap pikselnya udah ada di posisi geografis yang beneran akurat. Kita bisa langsung mengukur jarak, luas, dan analisis apapun di atasnya. Tentu aja, data mentah ini perlu kita poles lagi. Ortho Mosaic yang udah jadi ini, kita bawa ke software GIS. Di sanalah kita kasih sentuhan akhir, tambahin judul, arah utara, skala, legenda, dan info penting lainnya.
Baru deh, data kita berubah jadi sebuah dokumen peta yang profesional dan siap dipakai. Jadi, kita udah lihat seluruh prosesnya dari A sampai Z. Tapi, apa artinya semua ini? Teknologi ini bukan cuma soal bikin peta yang keren. Ini tentang ngasih kita kemampuan buat melihat, mengukur, dan memahami dunia kita dengan cara yang sama sekali baru, dengan detil yang dulu mungkin cuma bisa kita bayangin. Dan potensinya itu, wow, gak terbatas. Coba bayangin, dengan teknologi drone yang makin terjangkau ini, setiap jengkal wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari desa terpencil sampai kota metropolitan, sekarang bisa kita petakan dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya adalah demokratisasi data. Kalau dulu data spasial yang bagus itu cuma milik lembaga-lembaga besar, sekarang kemampuan untuk merekam data dunia nyata dengan cepat dan gampang ada di tangan lebih banyak orang, termasuk kita. Jadi, sekarang Anda bukan cuma tahu kenapa ini penting, tapi juga gimana cara kerjanya. Pengetahuan ini adalah sebuah kekuatan. Ini membuka banyak sekali pintu untuk perencanaan yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, dan pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi wilayah mana yang akan Anda petakan selanjutnya.